Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan sekitarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, jika sudah siap, marilah kita mulai. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan gambar cengkeh. Gambar di sebelah kiri kalian merupakan buah cengkeh sebelum dikeringkan. Sedangkan gambar di sebelah kanan kalian merupakan buah cengkeh setelah dikeringkan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, yaitu perdagangan. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan. Rempah-rempah ini memiliki banyak manfaat bagi bangsa Barat. Rempah-rempah tidak hanya digunakan sebagai penyedap masakan, tapi bisa juga digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Akan tetapi, rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa karena perbedaan kondisi alam. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Barat menjelajahi samudra, yaitu untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, terutama di Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Indonesia pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ini awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu peristiwa yang paling tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali datang di Indonesia adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini datang pada tahun 1511 di Ternate atau di daerah Malaka. Tujuannya yaitu mencari keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah. Tidak lama Portugis datanglah bangsa Spanyol, lalu terjadilah persaingan dagang dengan Spanyol. Persaingan dagang ini berakhir melalui perjanjian Zaragoza yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Awalnya, kedatangan bangsa Portugis pun disambut dengan baik, akan tetapi akhirnya terjadi perlawanan oleh rakyat Indonesia. Bangsa Spanyol datang pada tahun 1521 di Pulau Tidore, yaitu Maluku. Tujuan bangsa Spanyol datang yaitu mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah. Jadi hampir sama ya dengan bangsa Portugis. Nah, awalnya bangsa Spanyol juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi lama-kelamaan terjadi perlawanan oleh rakyat. Akhirnya bangsa Spanyol terusir dari Maluku melalui perjanjian yang sama dengan bangsa Portugis, yaitu perjanjian Zaragoza. Selanjutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda pertama kali datang pada tahun 1596, yaitu di Banten. Tujuan Belanda datang sama dengan bangsa yang lainnya, yaitu untuk berdagang rempah-rempah. Akan tetapi, Belanda memiliki keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah tersebut, dan Belanda pun membentuk VOC atau yang kita sebut sebagai Perserikatan Dagang Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Awalnya, kedatangan bangsa Belanda ini diterima dengan baik ya, jadi sama seperti bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Eropa.
bangsa Eropa dari Spanyol dan Portugis. Namun, lama-kelamaan Belanda bersikap semena-mena dan timbullah perlawanan oleh rakyat. Dari berbagai peristiwa datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudera tersebut. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera selanjutnya yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau yang disebut dengan glory. Dan yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.